Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh pagi hari yang sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk datang pada pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hari ini ada semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia dan kebaikannya. Biarlah hidup saya dan saudara terus dipimpinnya di dalam roh dan kebenaran. Untuk pada pagi hari ini, sebelum memulai doa pagi ini, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, kami sahabat-sahabat-Mu, kami kekasih hati Tuhan, datang pada pagi hari ini untuk mencari wajah Tuhan. Kami percaya 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya kami akan rasakan kasih-Mu yang menjamah, yang melawat hati, jiwa, bahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus memiliki hati yang memiliki iman percaya kepadamu. Mari semuanya yang sudah siap menyembah Dia, menyenangkan hatinya, sama-sama katakan amin. Engkau Bapa yang sungguh baik. Kami rasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu selalu baik dan indah bagi hidup kami. Glory, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Pujikan dari hatimu. Ku sadar, kami sadari Tuhan, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kami percaya walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Kau tuntun setiap kami, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Pujikan dari hatimu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Kau yang menuntun hidup kami, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan namun hati kami, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan lebih lagi, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Glory, engkau
sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau baik, sangat baik bagiku. Haleluya, glory. Hati kami percaya padamu. Haleluya, glory, haleluya. Teruslah miliki hati yang menyembah kepada-Nya, sebab Tuhan Yesus menanti-nantikan penyembahan saya dan saudara pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi, dalam segala hal, dalam segala keadaan, Dia satu-satunya pribadi yang selalu ada bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang selalu berharap kepada-Nya, yang menaruh harapan dan percayanya kepada-Nya. Dia yang akan mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, teruslah percaya, teruslah berharap, teruslah mengandalkan Dia, sebab Dia penolong, penghibur, satu-satunya yang dapat diandalkan. Sebab pertolongan manusia sangat terbatas, tapi pertolongannya tak terbatas. Kuasanya yang tak terbatas. Dia Alfa dan Omega, yang memiliki kedaulatan hidup atas kita. Sekalipun tak dapat melihat, tapi Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara yang mustahil menjadi mungkin baginya. Setiap rencananya, setiap rancangannya tak ada yang buruk, tak ada rencananya yang gagal, sebab rencananya bukan rencangan kecelakaan, tapi Dia memberikan masa depan yang indah, harapan yang sungguh pasti di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu pada pagi hari ini, tengadahkan wajahmu, sebab Dia yang memandang hidup setiap kami. Engkau yang menilik Tuhan hidup setiap kami. Tak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat jiwa kami, Kau melihat seluruh hidup kami. Apakah kami sungguh setia Tuhan kepadamu Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan? Biar Kau dapati hati kami mengasihimu Tuhan. Biar Kau dapati hati kami semakin bersungguh-sungguh. Biar Kau dapati hidup kami semakin benar, semakin suci, semakin kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu yang Kau kenan Tuhan. Kami mau Tuhan terus beriman dan percaya, jika suatu
menjemput setiap kami. Kau dapati kami setia. Kau dapati kami siap. Kau dapati kami selalu berjaga-jaga kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik. Bapa yang dahsyat. Bapa yang luar biasa. Bapa yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami terus memandang firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan. Firman-Mu yang membebaskan setiap kami dari belenggu dosa. Firman-Mu yang menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada. Selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau yang akan selalu menggendong dan menuntun hidup kami. Menyertai, melindungi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Memiliki Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Ini pujian penyembahan kami yang kami mau naikkan lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Mari angkat lebih lagi, pujikan dari hati-Mu. Glory, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hati setiap kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Imani lebih lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan saat ini. Kami punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau pilih hidup kami jadi milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, tiba waktunya Tuhan, kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, seperti Maria Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu dan terus mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau merendahkan hati, kami mau melembutkan hati. Roh Kudus, ini waktunya Engkau berbicara di dalam hati setiap kami, di dalam jiwa setiap kami Tuhan. Hamba berdoa segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami fokus dan menangkap perkataan-Mu. Saat ini kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus.
Kami berdoa Roh Kudus, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir, menguasai hati dan jiwa kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar pada pagi hari ini Tuhan, setiap apa perkataan yang keluar dari lidah hamba-Mu ini bukan perkataan manusia, tapi sepenuhnya pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, dan terlebih dengan hormat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sobat-sobat terkasih, dimanapun saya dan saudara berada. Saya percaya kita ada di dalam satu hadirat Tuhan. Karena Dia disebut Jehovah Syama. Dia Allah Maha Hadir. Dimanapun saya dan saudara berada. Ketika kita membuka hati kita. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saat ini juga engkau akan dipuaskan. Amin saudara. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup puaskan hidup kita. Bukan dunia ini. Bukan kesenangan-kesenangan dunia ini. Habis seneng, nanti susah lagi. Habis seneng, nanti bingung lagi, galau lagi. Tapi berbeda dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Hidupnya bukan kosong, hidupnya bukan bingung, hidupnya bukan galau. Tapi orang yang merindukan perkataan Tuhan, hidupnya akan selalu dipuaskan. Di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saya percaya itu hidup saya dan saudara. Saya percaya tidak satu kebetulan kalau engkau menyaksikan doa pagi pada hari ini. Tapi karena Tuhan ingin menyampaikan pesannya di dalam hati saya dan saudara. Baik saudara, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ketika saya renungkan Tuhan, apa yang harus hamba-Mu ini sampaikan Tuhan. Buat saya dan buat kita semua pada saat ini, kita menyaksikan doa pagi ini. Dan Tuhan kasih satu tema di dalam hati saya, yaitu yang kudus menguduskan dirinya. Saya percaya hari-hari ini kita dalam saat-saat penantian kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Marilah saya dan saudara, kita jadi orang yang kudus. Karena rapture itu berbicara tentang pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan. Pemimpin kita sudah berkata, ayo kita orang yang benar, kita bukan berhenti jadi orang benar. Tapi kita naik level, naik tingkatan, menjadi orang yang kudus. Dan yang kudus, dan barang siapa yang kudus, menguduskan dirinya. Amin saudara. Dan kita belajar, bagaimana sih kita itu menjadi yang kudus dan menguduskan dirinya. Apakah kita harus diam di satu tempat, di goa, atau di rumah manapun yang kita di dalamnya kita cuman berdoa, berpuasa, dan tidak melakukan apapun? Apakah seperti itu? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan? Kita itu menjadi yang kudus dan menguduskan dirinya. Dan Tuhan taruh dalam di hati saya, di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita baca semuanya aja ya, karena tidak panjang. Ya kita baca bersama-sama ya saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang 16. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saya percaya saudara, ketika Tuhan kasih satu tema di dalam hati saya, Tuhan, apa itu definisi orang yang kudus? Saya tangkap satu gitu ya. Dari rangkaian ibadah beberapa waktu ini ya, khususnya di dalam wadah persekutuan doa oikumenikasi. Tuhan tuh berbicara dalam hati saya.
Orang kudus itu adalah orang benar yang terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi ketika kita ini jadi orang benar, kita ini sebenarnya ada di persimpangan. Kita orang benar yang berbalik dari kebenarannya, atau orang benar yang naik tingkatan jadi kudus. Itu kuncinya satu, yaitu dari kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan diangkat Tuhan jadi orang yang kudus, saudara. Dan kita belajar poin-poin hari ini. Apa itu? Bagaimana kita menjadi yang kudus dan terus menguduskan dirinya? Poin yang pertama, firman Tuhan dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dan saya teringat dalam satu ayat, Tuhan berkata, bersukacitalah bukan karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Yang poin yang pertama Tuhan taruh di dalam hati saya, yang kudus menguduskan dirinya adalah setiap saya dan saudara, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita buka dulu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Saya baca satu ayat dulu ya. Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikianlah firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi poin pertama Tuhan kasih tahu di dalam hati saya, kita dikuduskan, kita jadi orang kudus, kita jadi orang benar, itu oleh tubuh Kristus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Amin saudara. Satu waktu ketika saya mau beribadah, ya Tuhan tuh ngomong sama saya di hati saya, ayo datang ibadah, berhiaskan kekudusan. Keinget kayak satu lagu tuh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Saya siapkan hati, saya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya jaga hati saya tidak ada kepahitan, kebencian. Tuhan, sepenuh yang saya tahu Tuhan, bukan sombong ya, tapi sepenuh yang saya tahu Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Saya percaya saya orang kudus di hadapan Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan itu berkata, tiba-tiba Tuhan tegur saya gitu. Dan Tuhan ngomong sama saya, Dad, ingat, kamu kudus pertama-tama bukan karena perbuatan kamu, bukan karena kebaikan kamu, bukan bahkan karena ketaatan kamu. Pertama-tama kamu jadi orang yang benar dan orang yang kudus karena oleh darah Yesus. Kamu jadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kamu jadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Status kudus itu bukan karena usaha kita, saudara. Status kita jadi orang benar itu bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan bukan karena kita melakukan ini dan itu, bukan. Tapi kita dikuduskan, kita dibenarkan. Itu karena iman kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Karena kita percaya kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Ketika saya ditegur oleh Roh Kudus, Tuhan berkata sama saya, kalau kamu percaya bahwa kamu benar dan kamu kudus karena usahamu, nanti kamu jadi orang sombong. Nanti kamu jadi orang yang benar bukan jadi kudus, tapi kamu jadi orang benar yang merasa sudah benar. Aku benar karena seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena enggak seperti pemungut cukai yang berdosa itu. Aku beribadah berpuasa seminggu 2 kali. Tuhan, aku membaca firman Tuhan. Tuhan, aku tidak melakukan ini, tidak melakukan. Tuhan, aku mempersembahkan persembahan persepuluhanku. Tuhan tidak mau punya sikap hati yang sombong. Jadi pertama-tama orang yang kudus itu berarti orang yang merendahkan hati, yang tahu dirinya. Aku ini orang yang dikuduskan. Aku ini orang yang dibenarkan. Bukan karena usahaku, tapi karena anugerah Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa sombong, Tuhan aku benar, aku kudus karena perbuatanku, karena aku kan sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhan. No, itu follow up, itu buah dari karena kita sudah terima kebenaran itu.
Untuk itu kita melakukan kebenaran dan menguduskan diri. Itu buahnya. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang berkata, aku benar karena perbuatan. Tapi bukan juga karena kebalikannya. Ya, yang penting aku kan sudah dikuduskan. Aku bisa berbuat seenak mauku sendiri. Firman Tuhan berkata, kelanjutannya Ibrani 10 ayat yang sebentar saudara ya. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa itu. Yang artinya apa? Kalau kita sudah tahu, kita sudah dapat pengetahuan, kita sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan, dan kita tetap melakukan dosa, Tuhan katakan tidak ada korban penghapusan dosa. Bukan berarti kita tuh sempurna, ya. Tapi kita tidak sengaja terus melakukan perbuatan dosa dan hidup dalam kepura-puraan sama Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus hidup tulus sama Tuhan dan melakukan kebenaran. Amin saudara. Mari setiap kita jangan jatuh dengan dosa kesombongan ini. Karena kalau kita sombong, itu sudah orang benar yang berbalik dari kebenarannya. Karena pertama-tama orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti yang dahulu, maka ia tidak hidup, tapi dia harus mati dan kebenarannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ya, orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan. Sebelum dia melakukan kecurangan, orang benar itu harus berbalik dari kebenarannya. Artinya apa? Dia mulai sombong dan tinggi hati. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Dia merasa lebih suci dari orang lain. Tidak boleh, saudara. Ya, karena pertama-tama dosa itu bukan perbuatan melakukan kecurangan, tapi hati yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, orang berdosa pun, orang benar yang mungkin dia jatuh dalam dosa, tapi kalau hatinya rendah hati, dia tetap bisa ditegur dan dinasihati oleh Tuhan, dan dia akan sadar dan bertobat dan meninggalkan dosanya. Seperti siapa? Seperti Daud, saudara. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul ditegur oleh Samuel dan Daud ditegur oleh Nabi Nathan, karena Samuel waktu itu sudah meninggal, saudara, sudah mati ya. Jadi Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan yang satunya Samuel menegur Saul, itu beda sikap respon hatinya. Yang satu orang benar yang tidak sengaja dia jatuh dan dia benar meratap. Dan meskipun begitu, dosa pun mengandung konsekuensi ya. Daud harus menanggung konsekuensi dosanya ya. Ya, ada konsekuensi dari dosa itu sekalipun Tuhan mengampuni ya. Untuk itu jangan kita itu enaklah tak dosa, nanti kan bisa bertobat. No, tidak seperti itu konsepnya ya. Karena Allah itu tidak dapat disesatkan ya. Jangan sesat hatimu. Allah itu tidak dapat dicobai. Dia tahu, saudara. Ya. Tapi konsepnya yaitu hatinya jangan sombong kayak Saul. Ketika Saul ditegur oleh Samuel, dia berdalih membenarkan diri dan masih minta penghormatan dari Samuel. Jangan gitu kamu Samuel, kamu boleh tegur aku, tapi tetap hormati aku di hadapan tua-tua Israel. Dia tetap minta penghormatan, dia tetap hatinya meninggikan diri. Lain dengan Daud. Daud langsung merendahkan hati, meratap sama Tuhan, aku orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, satu hal yang ku minta, jangan ambil rohmu daripadaku, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, jangan tinggalkan aku Roh Kudus. Dia enggak, Tuhan, jangan sampai Tuhan ambil jabatanku, jangan sampai aku kehilangan ini dan kehilangan itu. Enggak, dia enggak doa gitu. Satu, Tuhan, Daud berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya jangan tinggalkan aku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Amin saudara. Jangan tinggalkan aku. Dia meratap Tuhan. Yang penting Tuhan tidak tinggalkan. Orang yang patah hati dan remuk hati seperti itu Tuhan dekat. Dan dia dapat pengampunan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Dosa pertama-tama itu jangan pernah sombong. Untuk itu masuk hadirat Tuhan. Tahu dirimu itu dikuduskan karena pengorbanan Kristus. Untuk itu orang yang tahu dirinya itu, aku dibenarkan ini karena pengorbanan Kristus, dia tidak akan pernah sombong. Ketika dia lihat orang lain, dia gak akan cepat-cepat menghakimi. Kamu orang dosa, kamu kok begini, kamu kok begitu. Enggak. Karena dia sadar, aku pun dulu juga orang dosa. Sama seperti mereka. Cuman bedanya,
Aku sudah terima anugerah Tuhan. Aku terima pengampunan Tuhan. Untuk itu aku mau mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Untuk itu aku mau jadi orang benar yang terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena sungguh bukan dengan kuat dan gagahku, tapi karena roh Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tidak satu pun yang bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tegur saya katakan, Tuhan, iya Tuhan, terima kasih buat teguranmu. Aku mau merendahkan hati, karena saya tahu, karena saya bisa melakukan ini dan itu, bisa melayani Tuhan, bisa dipilih Tuhan, bisa sebegini, bisa menerima berkat Tuhan. Saya tahu saya ini dilayakkan terima berkat Tuhan. Saya ini dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku. Kau dipilih, kau dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jangan pernah sombong kalau saya dan saudara sudah orang benar. Kalau hidup saya dan saudara diurapi Tuhan. Kalau hidup saya dan saudara diberkati Tuhan. Kalau hidup saya dan saudara dipakai Tuhan, semua karena anugerahnya. Katakan, aku bersyukur Tuhan, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin saudara. Merendahkan hati, yang pertama-tama definisinya adalah punya pengertian bahwa kita pun adalah orang yang berdosa, yang dipilih, yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, bukan karena kekuatan kita. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua. Apa itu yang kudus dan terus menguduskan dirinya? Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Poin yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang kudus tadi ya, sudah dikuduskan oleh darah, oleh pengorbanan tubuh Kristus. Di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan seperti itu. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita menjadi yang kudus dan menguduskan dirinya. Poin yang kedua adalah tetaplah berdoa. Amin saudara. Banyak orang-orang benar yang sudah benar itu tidak tetaplah berdoa. Ya, sikap hatinya sudah berubah sama Tuhan. No, jangan seperti itu. Bukan hanya Tuhan ngomong berdoalah, bukan, tetaplah berdoa. Yang artinya apa? Yang dulu saudara berdoa, sekarang tetaplah berdoa. Bagaimana sikap hatimu sama Tuhan hari-hari ini? Bagaimana rasamu mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Apakah sama seperti yang dulu? Apakah sekarang merasa, oh aku sudah bisa kok. Oh aku sudah pengalaman. Oh aku sudah dipakai Tuhan. Oh aku sudah diberkati Tuhan. Oh aku sudah punya harta segini-segini dan sebagainya. No, jangan. Tuhan berkata tetaplah berdoa. Yang artinya apa? Punya sikap hati yang berkata, Tuhan, di luar Engkau gak bisa buat apa-apa. Untuk itu aku terus cari Tuhan. Aku terus cari Tuhan dan merendahkan hati. Carilah Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati di negeri. Orang-orang yang rendah hati, hidupnya akan terus cari Tuhan. Hidupnya akan tetap berdoa. Constantly praying. Terus menerus berdoa. Baik itu doa pribadi. Jangan kurangi doa-doamu pribadi sama Tuhan. Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan mau kita berdoa secara pribadi, bangun keintiman sama Tuhan, punya waktu setiap hari bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ayo saudara, jangan kurangi jam doamu. Jangan jadikan doa itu hanyalah rutinitas akhirnya. Cuma doa, bukan. Tapi doa itu adalah mencari Tuhan, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dan mendirikan tempat kudus Tuhan. Supaya perkakas kudus Tuhan bisa dibawa masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Arahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Jangan kesungguhanmu berubah menjadi rutinitas. Jangan sungguh-sungguhmu berubah menjadi biasa-biasa. Masih doa sih, tapi sudah enggak seperti dulu. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Ketika dia berada di dunia ini, Tuhan yang 100% Allah,
dia juga 100% manusia. Dia mencontohkan bagaimana waktu pagi-pagi buta Tuhan naik ke atas gunung, ke atas bukit Taman Getsemani, Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus pun berdoa. Siapa kita yang lebih hebat dari Tuhan Yesus yang berkata, aku bisa hidup tanpa doa, buktinya kerjaanku ya fine-fine aja, aku sibuk gini gak doa, langsung aja kerja, buktinya kerjaanku ya baik-baik aja, buktinya aku juga bisa sekolah dengan baik. No, saudara, engkau gak tahu bagaimana jika engkau melibatkan Tuhan, kalau engkau duduk di bawah kaki Tuhan, engkau berdoa mencari wajah Tuhan sebelum engkau melakukan segala sesuatu, engkau memprioritaskan Tuhan. Engkau gak tahu artinya carilah Tuhan dan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau gak tahu bagaimana merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupmu ketika engkau mengandalkan, memprioritaskan Tuhan. Aku mau cari Tuhan lebih dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Dan aku cari Tuhan setiap hari di dalam doa-doa pribadiku. Dan juga dalam ibadah-ibadahku hari-hari ini. Aku cari Tuhan di dalam ibadah karena Tuhan itu punya dua kerinduan ya. Yang pertama, Tuhan berkata kalau kamu dalam hal berdoa, masuklah pintu, tutuplah pintu dan berdoalah di tempat tersembunyi sehingga Bapamu di tempat tersembunyi akan membalaskan engkau, akan melihat engkau. Ada waktunya kita doa pribadi. Ada waktunya juga Tuhan mau kita itu doa bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, aku hadir di tengah-tengah umatku. Itu idenya Tuhan loh, dari dulu berkumpul gereja ini perjanjian lama itu namanya tabernakel, namanya itu tenda ya, kemah suci ya, bangun tenda di padang gurun, tenda ya, berkumpul umat-umat Israel membakar korban persembahan sampai akhirnya zaman Daud, di zaman Salomo, kok Tuhan tinggal di tenda ya? Daud punya hati, aku tinggal di istana, Tuhan tinggal tabut perjanjian tinggal di tenda. Aku mau bangun bait Allah. Dan akhirnya Tuhan berkata, anakmu nanti yang bangun karena tanganmu penuh dengan darah, karena engkau seorang warrior, seorang pejuang ya, warrior. Nanti anakmu nanti ada keamanan. Nanti disitulah kau bangun bait Allah. Di situ umat-umat Tuhan berkumpul. Di perjanjian baru namanya adalah gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Itu idenya Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya Tuhan tuh hadir. Amin saudara. Tetaplah berdoa. Tetaplah beribadah. Terus menerus. Terus saudara. Dalam ibadahmu merendahkan hati. Mencari wajah Tuhan. Saya percaya ada kekudusan Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh firman dan doa. Ada kekudusan Tuhan yang memenuhi hidupmu ketika engkau mencari Tuhan dalam doa pribadimu. Maupun kita berkumpul bersama-sama mencari wajah Tuhan. Ada kekudusan Tuhan. Ya, ada awan kemuliaan Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang menguduskan hidup kita. Amin saudara. Dan saya percaya orang-orang yang terus tidak berubah hatinya, sikap hatinya tidak berubah sekalipun Tuhan sudah angkat hidupnya, sekalipun dia sudah jadi orang benar, tapi orang itu terus cari Tuhan, orang itu akan naik jadi kudus saudara. Dan Tuhan terus menguduskan hidupnya. Amin saudara. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu poin yang kedua, arti yang kedua juga berarti kita bukan hanya pada waktu kita berdoa cari Tuhan, tapi tetaplah berdoa artinya bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini dimanapun saya dan saudara berada. Jadi kita hidup dalam kekudusan Tuhan itu bukan berarti kita di rumah, kita tidak melakukan apa-apa, kita berdoa aja. Tidak seperti itu. Tetaplah berdoa juga berarti yaitu bergaul dengan Tuhan. Apapun yang saya dan saudara lakukan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita apa-apa, kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelajaran-pelajaran kuliah kita libatkan Tuhan. Mungkin ibu rumah tangga dalam mendidik anak, kau libatkan Tuhan. Ya, orang yang bergaul dengan Tuhan akan memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Jangan berkata, hidupku gak excited. Mungkin panggil saya, hidupku gak excited. Kak Dedi, aku lo cuma rutinitas, aku cuma kerja, aku lo cuma ya harus kerja, makan, tidur. No, dalam rutinitas hidupmu, kalau engkau bergaul sama Tuhan, engkau melibatkan Tuhan, maka kau akan punya pengalaman di dalam rutinitasmu.
Engkau akan mengalami Tuhan tuh hidup di dalam rutinitasmu. Di dalam pekerjaanmu Tuhan tuh hidup. Kau alami ini dan itu dan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Hidupmu gak akan sama lagi. Tapi hidupmu penuh dengan pengalaman. Dan orang yang mengalami Tuhan akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan itu baik dalam hidupnya. Alami Tuhan dalam hidupmu. Bergaul dengan Tuhan hari-hari ini. Yang kudus dan mengkuduskan diri itu artinya juga bergaul dengan Tuhan. Seperti Henok. Henok bukan yang melakukan sesuatu yang hebat gimana, enggak. Dia cuma bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Henok mendapat kesaksian bahwa Henok hidup berkenan sama Tuhan. Karena Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia tidak ditemukan lagi. Dia diangkat hidup-hidup. Hari-hari ini, siapa saya dan saudara yang mau hidup bergaul sama Tuhan? Yang tidak melupakan Tuhan. Yang terus bergaul dengan Tuhan. Kau akan melihat kok. Tuhan tuh nuntun. Tidak sedikit juga Tuhan tuh akan ngingetkan. Tuhan tuh akan tegur. Tuhan itu akan memimpin engkau pada seluruh kebenaran. Kok ngalami kok. Beberapa waktu yang lalu sih sudah masih hidup bergaul sama Tuhan. Ya, dalam pekerjaan. Saya ini kan pekerjaan itu kan marketing saudara ya. Kadang juga terima uang tagihan saudara ya. Tagihan. Ya, orang bayar saya hitung ya saudara ya. Dan tidak sering saudara ya. Tidak jarang ya saudara ya. Saya tuh temukan tuh uang tuh lebih saudara. Dan Roh Kudus tuh ingatkan sama saya, kalau kamu terima uang lebih ya, sampai hari ini, kembalikan kelebihan uang itu. Sempat pikiran saya berkata, loh Tuhan, gini loh ya Tuhan, kalau saya ini mencuri, orang tuh makanya pikiran sendiri ini jahat sekali saudara. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan membenarkan pikiranmu. Saya punya pikiran, kalau saya mencuri Tuhan, saya kan orang itu kan merasa tersakiti, merasa orang lain itu merasa ada yang tercuri, ada yang sakit kan. Kalau saya mencuri saya dosa Tuhan. Tapi kalau dia memberi lebih, kan dia enggak merasa sakit toh Tuhan. Kan dia enggak apa-apa toh Tuhan. Berarti kan aku enggak menyakiti orang lain. Tahukah saudara, dosa itu bukan berbicara menyakiti orang lain. Dosa itu pertama-tama itu menyakiti hati Tuhan. Dosa itu pertama-tama bukan melukai orang lain, tapi melukai Tuhanmu yang sangat mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata sama saya, bukan seperti itu. Kamu hidup itu bukan karena orang lain. Kamu berbuat baik itu bukan karena orang lain. Tapi kamu berbuat kebenaran karena kamu itu adalah orang benar. Kamu harus hidup jujur di hadapanku. Karena aku itu ada di dalam hidupmu. Hiduplah jujur. Dan Tuhan berkata seperti itu. Saya merasa iya ya Tuhan. Bukan karena orangnya, bukan karena orang lain. Tapi bagaimana aku hidup di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih satu pengertian. Saya gak ngerti kan dulu. Gak ngerti. Tapi akhirnya Tuhan kasih pengertian dan akhirnya tiap kelebihan saya kembalikan. Tiap kelebihan saya kembalikan. Dan nilainya tambah lama tambah bertambah saudara. Ada orang yang sudah akhirnya transfer sampai kedobelan. Dan orang yang gak sadar sudah beberapa waktu kelebihan semikian. Saya kembalikan semuanya saudara ya. Dan ketika saya kembalikan, ada orang yang berkata terima kasih ya. Ada orang yang berkata, wih, kamu yo ngerti dosa ya. Ada orang mungkin dari agama seberang, dia gak ngerti kalau kita juga anak Tuhan itu tahu tentang dosa. Dia kira kita kafir, kita gak punya Tuhan. Saya katakan gitu loh, saya tuh jujur ya. Dia berkata, karena kan saya dari suku Tionghoa. Dan dia berkata, karena kamu orang Cina ya kamu orang jujur. Enggak, saya jujur bukan karena saya ini orang Cina, tapi karena saya tuh punya Tuhan yang maha melihat hidup saya. Apa yang saya tabur saya akan tuai. Saya mau hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Saya gak mau dosa di hadapan Tuhan. Oh kamu juga ngerti dosa ya? Iya, saya juga punya Tuhan yang menilai orang benar dan orang baik, yang matanya melihat ke dunia. Saya kembalikan. Dan orang itu ya cuman geleng-geleng, ya cuman mantuk-mantuk aja gini ya. Saya gak tahu, biarlah dia, paling tidak ya dia tahu. Kita membawa hatinya, meskipun dia agama seberang gak kenal Tuhan, tapi membawa hatinya semakin mengenal Tuhan Yesus Allah yang hidup. Bahwa kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, hiduplah terus di dalam kebenaran. Maka di dalam hari-harimu, kau kan rasakan kok teguran Tuhan. Engkau rasakan kalau mulai hatimu ini mulai tidak fokus sama Tuhan. Hatimu tuh mulai dikuasai oleh
kedagingan, mulai dikuasai oleh berhala, mulai ada uang masuk di dalam hatimu, pasti Tuhan itu akan menegur engkau. Pasti diingatkan sama Tuhan. Kalau apa-apa engkau itu libatkan Tuhan, Tuhan itu akan melindungi engkau. Sungguhan, Tuhan akan menegur, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan kasih pengertian-pengertian di dalam hidupmu. Hiduplah dekat dan terhubung dengan Tuhan hari-hari ini. Kau akan tahu rahasia kerajaan surga. Tuhan akan kasih tahu rahasianya di dalam hidupmu. Kehendaknya di dalam hidupmu. Kita aja ya, kalau saudara ingin tahu, saudara dekat gak sama orang itu? Orang itu cerita gak rahasianya sama kita? Gitu aja dah. Ya, kalau kita dekat sama orang ya, kita akan cerita loh apa-apa yang ada di dalam hidup kita. Bahkan rahasia-rahasia kita juga kita cerita. Makanya itu jangan sampai salah pilih sahabat gitu ya. Kita akan cerita ya. Kalau sahabat kita di dalam Tuhan ya, bukan orang jahat, orang benar. Ya, nasihat orang benar, maka kita akan semakin benar. Ya. Tuhan juga demikian dengan kita. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, Tuhan kasih loh rahasia-rahasia kerajaan surga. Tuhan akan berbicara sesuatu yang deep, sesuatu yang dalam di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Tuhan akan buka gulungan kitab di dalam hidupmu. Bukan hanya gulungan kitab di dunia ini, kitab Wahyu, tapi juga gulungan kitab. Tuhan tuh punya cerita. Karena sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya Tuhan sudah menulis hidup kita di dalam satu kitab. Kitab kehidupan itu. Tuhan sudah punya rencana. Tuhan akan kasih tahu loh perjanjiannya dalam hidup kita. Tuhan kasih tahu loh ini dalam hidup kita. Tuhan akan buka rahasianya dalam hidup kita. Luar biasa hidup bersama dengan Tuhan, saya beritahu saudara. Kita akan melihat juga kedalaman firman Tuhan. Kita akan lihat pengertian, pengenalan akan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena tetaplah berdoa. Itu bukan berarti kita cuma sekali berdoa 2 kali. Tapi terus-terusnya kita berdoa. Kita terus-menerus berdoa. Maka kita mengenal Tuhan itu punya proses terus naik. Yang kudus makin menguduskan dirinya. Makin mengenal Tuhan. Karena mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kita akan terus dapat pengertian-pengertian daripada Tuhan. Tentang hidup kita, tentang firman Tuhan. Dan bagaimana kehendaknya dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan akan buka rahasianya kalau kita terus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terus dekat sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu Allah yang hidup saudara. Dan kita lanjut dulu saudara ya. Kemudian poinnya ketiga, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, bagaimana kita yang kudus menguduskan diri, mengucap syukur sama Tuhan hari-hari ini. Jaga lidahmu, jaga perkataanmu. Karena Tuhan berkata, menurut perkataanmu engkau dibenarkan. Dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum, saudara. Hari-hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur kita bukan tergantung pada hal-hal atau keadaan yang di dunia ini. Tapi mengucap syukur kita tergantung siapa? Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengucap syukur bukan karena keadaan kita baik. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik. Dan bukan hanya Tuhan yang baik loh. Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa? Bukan hanya Dia Tuhan yang baik. Tapi Dia juga Tuhan yang setia. Apapun yang saya saudara alami hari-hari ini. Sekalipun melewati hal-hal yang kelihatannya kurang baik. Ingat, Tuhanmu itu setia. Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Di tengah-tengah badai itu. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dia tak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dikatakan Dia Immanuel, Allah beserta kita. Ucap syukurlah karena Dia setia. Ucap syukurnya karena Tuhan itu baik. Belajar ayo ucap syukur hari-hari ini. Melihat kebaikan Tuhan hari-hari ini. Jangan melihat apa-apa yang kita nggak punya. Apa-apa yang nggak enak dalam hidup kita. Karena hari-hari ini iblis itu juga bekerja luar biasa hari-hari ini. Ya, apalagi dengan media sosial, kita akan mudah sekali menggerutu. Ketika kita lihat, kehidupan teman kita, kok kelihatannya enak ya. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, membuat kita tidak mengucap syukur dan menggerutu. Kita bisa menggerutu terhadap atasan kita,
bos kita. Kita bisa menggerutu tentang karyawan kita. Kita menggerutu tentang pekerjaan kita. Padahal kalau kita bisa melihat ini itu terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita tuh nikmati, tapi kita belum ucap syukur kepada Tuhan, saudara. Belajar dari bangsa Israel di padang gurun, ucapannya terus menggerutu. Tuhan, aku di padang gurun ini tidak ada daging, Tuhan. Aku nih makan mana terus, tiap hari makan roti kayak ketumbar ini. Aku gak suka, aku pingin daging. Sampai Tuhan kirimkan angin timur itu ya, dan membuat burung puyuh itu, sampai Tuhan itu jatuhkan burung puyuh itu ke depan kemah bangsa Israel. Sampai bangsa Israel itu makan sampai mati, sampai keluar dagingnya lewat hidung yang menjijikkan, saudara. Karena hidup dikuasai hawa nafsu. Ketika Tuhan, makanya tidak seluruh jawaban doa itu berarti Tuhan itu berkenan, saudara. Jangan paksa Tuhan, saudara. Amin, saudara. Belajar ucapan syukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, apa tidak ada kuburan di Mesir? Mengeluh tentang keadaannya, padahal tidak lihat. Dia berjalan pagi, siang hari, ada tiang awan, dia tidak kepanasan. Malam hari ada tiang api, dia nggak kedinginan. Dia berjalan di padang gurun, bajunya dan sandalnya, kasutnya tidak menjadi rusak. Ya, tubuhnya sehat. Bahkan tiap pagi Tuhan tuh kasih mana. Tiap hari kau ambil, kecuali hari Sabtu ambil 2 porsi untuk hari Minggu karena Sabat. Engkau menguduskan hari Sabat. Ya, tapi tidak pernah bisa melihat ini itu kebaikan Tuhan. Ayo belajar, saudara. Kalau hari ini saya dan saudara punya tubuh yang sehat, ucapan syukur. Kalau pagi hari ini kau bisa buka mata, bisa melihat matahari, bisa melihat anak-anakmu, orang tuamu, bisa melihat dengan normal dan dengan baik, ucap syukur sama Tuhan. Kalau kau punya istri, punya suami yang takut akan Tuhan, yang mengasihi saudara, punya anak-anak yang memperhatikan saudara, ucap syukur sama Tuhan. Jangan mengeluh ini itu yang kurang atau seperti gimana. Ucap syukur dengan apa-apa yang baik yang Tuhan sudah beri. Aduh Tuhan, kerjaanku sepi Tuhan. Aduh Tuhan, aku kok disuruh-suruh terus sama bosku Tuhan. Ucap syukur, paling tidak engkau masih punya pekerjaan. Jangan sampai engkau kehilangan dulu, baru engkau tahu Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah sebenarnya dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita belum ucap syukur. Paling tidak ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Kita pasti doakan mereka. Saya dan saudara, kalau ada ini itu gangguan sedikit-sedikit dalam pekerjaan, udahlah ucap syukur, terima kasih aku masih punya kerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuh kena macet, panas dan sebagainya. Aduh terima kasih Tuhan, aku punya kendaraan Tuhan. Ucap syukur. Orang yang ucap syukur itu orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata, barang siapa yang setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Perkara itu bukan berarti hanya berbicara tentang tanggung jawab, bukan hanya berbicara tentang posisi, tapi juga berbicara tentang berkat. Kalau engkau diberkati, berkat itu karena berkat itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya perkara-perkara yang kecil, kalau berkat-berkat sederhana engkau bisa mengucap syukur, nanti Tuhan kasih loh berkat-berkat yang besar. Tanpa engkau mengucap syukur, tanpa engkau setia mengucap syukur kepada Tuhan pada perkara-perkara yang sederhana, pada berkat-berkat yang sepertinya itu remeh, padahal kalau diambil daripadamu sakit sedikit aja, susah saudara. Ya, ucap syukur sama Tuhan. 5 roti 2 ikan Tuhan, aku ucap syukur Tuhan memberi makan 5.000 orang, masih kembali 12 bakul. Hari-hari ini saya latih hidup saya ucap syukur sama Tuhan. Apa-apa aku bersyukur kepadamu Tuhan, Kau baik dalam hidupku. Lihat ini itu, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Mungkin masih mengalami masalah ini itu, aku bersyukur Kau sertai hidupku Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu, Kau pegang kendali dalam hidupku. Aku ucap syukur, aku punya Yesus dalam hidupku. Aku ucap syukur Tuhan, Kau mati dalam hidupku, menyelamatkan aku, memilih hidupku. Ucap syukur hari-hari ini saudara. Bahkan ucap syukur perlindungan Tuhan dalam hidupmu itu sempurna. Saya seringkali beberapa waktu yang lalu pulang dari kerjaan, Tuhan ingatkan, ayo ucap syukur. Iya, ucap syukur Tuhan, hari ini mungkin tidak terlalu rame atau gimana ya, tapi aku bersyukur Tuhan. Tuhan ingatkan di dalam hati saya, tahu nggak Dad, ada banyak berkat yang bahkan engkau pun
tidak tahu, tapi engkau tuh merasakannya. Contohnya apa? Perlindungan Tuhan sepanjang engkau naik motor tadi muter-muter di jalan. Seberapa banyak aku sudah meluputkan engkau. Ada mungkin motor yang mau nabrak kamu, mau truk, mau remblong, mau apa. Engkau dilindungi, tidak melihat engkau itu ada dalam bahaya saat itu. Tapi Tuhan meluputkan engkau dan engkau pulang dengan selamat. Ya, berapa banyak perlindungan Tuhan, penyertaan, kebaikan Tuhan yang engkau nikmati hari ini. Tapi engkau belum ucap syukur. Padahal engkau sudah nikmati. Contohnya apa? Kita bisa bernafas sekarang. Ada oksigen. Ucap syukur. Belajar ucap syukur pada perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan padamu berkat yang besar. Yang bisa engkau saksikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bersyukur dulu. Karena orang yang tidak bersyukur pada berkat yang kecil, orang itu pun juga tidak akan bersyukur pada berkat yang besar. Bahkan akan meninggalkan Tuhan. Ya, contohnya apa? 10 orang kusta disembuhkan. Yang kembali cuma 1, yang 9 sudah sibuk karena dia sudah sembuh dari kustanya. Dia bisa bergaul, bersenang-senang dengan temannya. Mungkin dia ketemu teman, ini aku sudah sembuh, ayo kita rayakan dan sebagainya. Cuma 1 yang kembali dan bersyukur. Dan dikatakan, engkau bukan hanya disembuhkan, tapi engkau juga pulanglah dengan selamat. Dia terima keselamatan. Amin saudara, tidak tentu saudara. Aku bersyukur dulu kalau aku terima berkat besar. No. Kalau kau berkat kecil gak bersyukur, berkat besar pun kau gak akan bersyukur. Malah meninggalkan Tuhan. Sungguhan saudara, bersyukur dulu berkat kecil. Maka kau akan lihat kemuliaan Tuhan, berkat besar itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Kemudian kita lanjut lagi ya saudara ya. Janganlah padamkan roh. Hari-hari ini saudara, hiduplah. Jangan padamkan roh, hiduplah. Dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus dalam hatimu. Bisa dipadamkan saudara. Kalau kita menolak Dia, kalau kita tidak taat sama Tuhan, ada suara firman Tuhan, ada Roh Kudus mengingatkan, kita tidak dengarkan, kita remehkan, kita tidak taati, kita berseteru dengan Roh Tuhan. Kita hidup dalam kedagingan, kita sudah memadamkan roh itu. Kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Jangan heran lama-lama roh itu menjadi padam, saudara. Tapi lain, kalau kita menyenangkan Tuhan. Gimana sih caranya kita nggak memadamkan roh? Bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja itu makin lama makin menjadi-jadi. Bagaimana Roh Kudus itu bisa semakin berkarya di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyambut Dia. Dengan cara kita merindukan Dia. Dengan cara kita mengundang Dia dalam hidup kita. Tuhan tuh tahu loh hati-hati mana yang menyambut Tuhan. Hati-hati mana yang mengasihi Tuhan. Dia tuh tahu loh. Makanya Tuhan pada waktu semasa hidup Tuhan tuh ada tempat-tempat Tuhan tuh suka singgah, suka tinggal seperti mana? Seperti di Betania dengan Marta, Maria, Marta, Lazarus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan suka tinggal di sana. Kalau kita tuh menyambut Tuhan, hari ini Tuhan kan Allah adalah roh. Hari ini kita hidup dalam masa pribadi yang ketiga. Allah Roh Kudus itu 100% Allah sendiri. Kalau kita menyambut Dia, kalau kita dengarkan suaranya, kalau kita semakin taat sama Tuhan, kalau kita ngandalkan Tuhan, roh itu gak akan padam. Bahkan makin menyala-nyala, makin bersemangat, makin berkarya dalam hidup kita. Amin saudara. Hari-hari ini, ayo jangan padamkan roh. Biarkan hidup kita, hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Hidup dalam roh adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan hari-hari ini. Karena roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Hari-hari ini, ayo hidup makin taat ya sama Tuhan ya. Hidup makin dengar-dengaran. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang roh hendak katakan kepada jemaat-jemaat. Ayo pasang telinga, sungguh-sungguh dengarkan perkataan Tuhan. Kalau kita sambut Tuhan, kita menghargai roh itu di dalam hidup kita, Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka Dia akan nyaman hidup dalam kita. Dia akan nyaman, kerasan Dia, seneng tinggal di dalam hati kita. Ya, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Biarlah saya dan saudara berkata, ini hatiku Tuhan. Tinggallah di dalam hidupku Tuhan. Aku menyambut Engkau.
menghargai Engkau sepenuhnya dalam hidupku Tuhan. Sambut dia, rindukan dia. Maka Roh Kudus itu bukan padam, tapi makin menyala-nyala dalam hidupmu. Hiduplah di dalam Roh, maka dia akan terus memimpin hidupmu. Ya, amin saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus hari-hari ini. Jangan padamkan roh. Kemudian lanjut poin berikutnya. Dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ya, janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Apa itu nubuatan-nubuatan? Nubuatan-nubuatan itu artinya, nubuat itu artinya apa? Perkataan Tuhan. Adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah, itu nubuat. Berbicara mungkin peringatan kita, berbicara sesuatu hal-hal yang akan datang. Atau nubuat itu berbicara tentang teguran Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan. Hari-hari ini buat saya dan saudara, jangan anggap remeh firman Tuhan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi hargai firman Tuhan hari-hari ini. Hargai perkataan-perkataan Tuhan hari-hari ini. Ya, jangan anggap remeh. Karena nubuat, karena firman itu bukan tulisan biasa. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu roh yang hidup. My word is spirit. Firman itu roh yang hidup. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Masalahnya firman itu roh yang hidup. Nah, pada waktu kita itu dengarkan firman, pada waktu kita dengar nubuat, waktu kita dengar, maka Tuhan itu firman itu bisa merasakan loh, hati mana yang betul-betul menghargai, sama hati mana yang nganggap remeh, menganggap rendah. Itu menganggap rendah firman. Itu firman bisa merasakan. Karena firman itu Allah yang hidup. Waktu kita dengarkan, firman itu bisa merasakan hati kita loh. Hati kita itu nganggap rendah, nganggap remeh, atau menghargai. Lain. Pada orang yang menghargai firman, mendengarkan baik-baik firman Tuhan, hidupnya akan beda saudara. Karena Tuhan berkata apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan yang kusampaikan kepadamu hari ini dan melakukan dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkat ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lain, hidupnya akan makin terang. Hidupnya akan makin, karena firman itu kan pelita. Ya, firman itu kan terang ya. Hidupnya akan makin terang, dan Tuhan berkata kalau hidupmu terang, hidupmu tidak akan ditaruh di bawah gantang, tapi hidupmu akan diangkat. Hidupmu akan jadi kelihatan berbeda gitu. Tuhan berkarya dalam hidupmu. Hidupmu akan menerangi banyak orang. Menjadi saksi Kristus yang hidup. Karena sumbernya bukan kita, sumbernya itu firman Tuhan Allah yang hidup. Untuk itu hari-hari ini jangan remehkan firman. Jangan remehkan firman Tuhan hari-hari ini. Jangan remehkan nubuat Tuhan hari-hari ini. Kalau kita mau hidup berjaga-jaga, kalau kita mau hidup hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus hargai firman. Karena firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kadang kita berkata, ayo jaga hidup kita harus menjaganya sesuai firman Tuhan. Tapi tahukah saudara, kalau engkau menghargai firman Tuhan, tidak menganggap rendah, firman itu masuk, bukan kita yang jaga firman, firman yang jaga hidup kita, sungguhan itu. Firman yang akan memagari hidup kita. Jangan itu, jangan ini, ayo begini, ayo begitu. Ayo hari ini saudara, hari-hari ini, jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Sedikit saja saudara ya, dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari-hari ini ujilah segala sesuatu. Apa itu artinya ujilah segala sesuatu? Uji dengan siapa? Uji dengan tanya Tuhan. Hari-hari ini bergaul dengan Tuhan juga, artinya juga kita apa-apa tanya sama Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai penguji di antara umatku. Dan engkau harus tahu bagaimana menyelidiki dan menguji tingkah langkah mereka. Artinya apa? Kita itu diangkat jadi penguji itu gimana caranya? Hanya satu-satunya cara kita bisa jadi penguji,
ketika roh Tuhan, sang penguji itu tinggal dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berkata di kitab Yeremia, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin seseorang, dan aku akan membalaskan perbuatan mereka seturut dengan tingkah langkah mereka." Aku Tuhan yang menguji dan menyelidiki hati seseorang. Kita tidak akan pernah bisa jadi penguji kalau tidak roh Tuhan, sang penguji itu tinggal dalam hati kita. Kalau Tuhan di dalam hati kita dan kita terus tanya sama Tuhan, menguji segala sesuatu hari-hari ini, apapun itu, ya, apapun itu tanya sama Tuhan hari-hari ini. Apapun itu, jangan kita mudah dibodohi oleh dunia ini. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran ya di dalam, bahkan pengajaran kan memang Tuhan sudah menubuatkan akan banyak nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, ya. Tapi orang yang terus jadi penguji di dalam hidupnya, membawa roh Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan bisa disesatkan. Hari-hari ini tampil roh penyesat-penyesat banyak sekali. Saya lihat-lihat, waduh, banyak sekali berkata, sudahlah kamu ini jangan hidup dalam perjanjian lama, udah perpuluhan itu sudah tidak ada. Kita itu udah perjanjian baru, sudah tidak. Kok Tuhan ini benar apa enggak ya Tuhan? Kok saya tanya sama Tuhan. Dan kok orang-orang yang suka tanya sama Tuhan, lama-lama engkau akan peka sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tuh ngomong gak jelas, bukan. Tapi orang yang suka menguji dan suka tanya sama Tuhan, lama-lama rohnya tuh tajam. Rohnya tuh bisa nangkep sinyal. Ya saudara ya. Seperti kayak radio, itu bukan berarti FM-nya nggak ada di udara, ya. Frekuensinya ada. Tapi antenanya ini kurang tajam nangkep. Kalau kita suka tanya sama Tuhan, suka menguji segala sesuatu bersama dengan roh Tuhan, kita tambah nangkep, kita cepet dan kita peka lama-lama. Gitu saudara. Awal-awal mungkin nggak langsung nangkep. Pelan-pelan, tapi lama-lama kita akan ngerti. Dan Tuhan berkata, tuh aku sama sekali nggak pernah meniadakan hukum Taurat. Ada orang yang ngomong, sudahlah kita hidup dalam zaman kasih karunia, kita bukan di bawah hukum dan sebagainya. Sudah kita ini hidup dalam kasih karunia, enaklah kita, nggak usah begini. No, Tuhan berkata, kasih karunia, perjanjian baru, tidak ada satupun hukum Taurat itu yang ditiadakan. Tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin saudara, justru dulu aku perpuluhan karena terpaksa loh, nanti gak gitu Tuhan hukum. Kalau sekarang beda, Tuhan aku memberikan persembahan persepuluhanku dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tuh baik dalam hidupku, karena Dia sudah mati dalam hidupku. Kita melakukan hukum Taurat itu bukan karena terpaksa, takut nanti Tuhan hukum. Karena zaman perjanjian lama, kekudusan Tuhan itu jangan injak, nanti mati loh. Tapi beda dengan perjanjian baru. Dengan kasih kita melakukan ya perintah Tuhan itu bukan karena paksaan, bukan karena hukum, tapi karena loh batu, loh kasih itu sudah terukir dalam hidupku. Saya melakukan ini dan itu karena aku mengasihi Tuhan, tidak lagi karena terpaksa. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu saya merasakan kasih Tuhan yang hidup. Ya, kita menggenapi hukum Taurat dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Sudah jangan bingung ini boleh atau tidak boleh. Uji segala sesuatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian di dalam hidupmu. Apa yang baik engkau lakukan, engkau sudah mengalami Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan lakukan terus-menerus dengan pengertian Tuhan. Jangan mau digoyahkan sini situ. Makanya sekarang juga zaman media sosial ya. Media sosial itu seperti pisau di tangan, bisa baik, bisa salah. Kalau kita sembarangan saja kita dengar, memang kita bisa pilih lah ya, kita mau dengar firman Tuhan yang mana. Tapi ujilah segala sesuatu. Karena ada iblis yang menyerupai mereka terang, pengajaran-pengajaran palsu. Ujilah segala sesuatu hari-hari ini, mau gak mau kita harus jadi dewasa, panca indera terlatih. Ujilah segala sesuatu. Saya gak sembarangan dengar saudara. Saya dengar itu yang Tuhan tempatkan kita di PDKasi, dengarkan suara gembala, dengarkan suara pembimbing kita. Dan juga saya dengarkan juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedikit banyak, mungkin pembimbing kita pernah sebutkan. Saya hanya dengar itu. Saya gak main comot, dengar ini, dengar itu, hati-hati. Makan di luar tuh bisa keracunan makanan, saudara. Kalau kita gak menjaga hidup kita gak hati-hati pada pengertian-pengertian yang salah. Hati-hati, saudara. Hari ini ujilah segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Mau gak mau, kita harus hidup dalam kedewasaan rohani hari-hari ini. Ujilah segala sesuatu dalam hatimu. Ya, amin saudara. Biar roh Tuhan yang berbicara dalam hidupmu.
Karena hari-hari ini Tuhan itu tidak hanya Tuhan yang bekerja, iblis yang bekerja luar biasa. Karena tahu segala sesuatu itu waktunya sudah singkat. Saudara ya, jangan mudah dibodohi oleh iblis. Kalau apa-apa tanya sama Tuhan. Baik itu yang rohani maupun kerjaan apa-apa tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan bagaimana mendidik anak. Tanya sama Tuhan bagaimana kerja ini harus gimana ya Tuhan. Maka saya percaya hari-hari ini saya dengar ya, dalam kerjaan juga memang benar hari-hari ini kasih itu sudah menjadi tawar. Customer saya cerita, iya Dad, aku ditipu sama saudaraku. Katanya begini. Ternyata dia makan uangku. Begini, kasih sudah jadi tawar. Sudah gak lihat saudara mana ini, mana itu. Kasih sudah jadi tawar. Hati-hati hari-hari ini. Jangan sampai kita, ya benar, kita jangan sampai lah kita yang jadi orang yang nipu orang, makan uang orang. Aduh ya jangan sampai lah saudara, kita anak Tuhan. Ya, itu dosa. Tapi selebihnya juga, jangan sampai kita juga ditipu dan dimakan uangnya sama orang. Kita punya tulus seperti merpati, tapi kita juga punya cerdik seperti ular. Dan cerdiknya kita datang dari mana? Datang dari tanya Tuhan. Tuhan yang kasih sinyal dalam hidupmu. Oh ini begini. Jangan sampai engkau ditipu. Saudara hari-hari ini investasi bodong apa dan sebagainya. Oh ini penipuan, ini begitu. Ujilah segala sesuatu dan tanya sama Tuhan. Oh enak kerjaan ini, oh ini begini, oh enak aku ke kota ini, enak berdagang ini ya, sebagainya. Ujilah segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Maka Ia akan menuntun hidup saya dan saudara. Ya, jangan sampai jangan sampai kita itu jadi domba. Jadi domba di tengah, kita itu kan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan sampai kita itu dimakan sama serigala. Kita harus punya cerdik loh hari ini saudara. Hari-hari ini ujilah segala sesuatu dalam segala hal. Hati-hati saudara, kasih sudah menjadi tawar hari-hari ini. Ya, justru kita jadi anak Tuhan, ayo kita jadi garam dan terang di dunia ini. Kita jadi orang yang bisa jadi berkat, saudara ya. Jadi orang yang bijaksana hari-hari ini. Gak gampang mudah ditipu oleh iblis, karena kita apa-apa tanya sama Tuhan. Saya sering kali di kerjaan saya tanya sama Tuhan, karena dunia kerjaan itu abu-abu, apa-apa tanya sama Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, saya lihat bertahun-tahun saya kerja, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Saya dikasih sinyal-sinyal daripada Tuhan, ndak srek ini, ndak srek itu, oh ini pintu ditutup, karena ternyata ujungnya toko ini mau tutup dan sebagainya. Saya melihat luar biasa Tuhan itu. Bukan berarti kita nggak mengalami penderitaan loh ya, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab dan Tuhan itu jadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Mungkin sampai di sini, poin sini dulu ya saudara ya. Kita belajar, biar kita lakukan setiap apa yang Tuhan sudah ajarkan hari ini. Biar kita jadi orang yang kudus dan terus menguduskan dirinya menjelang kedatangan Tuhan. Yaitu kita semua keluarga besar persekutuan doa OI Komunikasi. Demikianlah firman Tuhan. Baik kita doa. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan-Mu Tuhan itu menyadarkan kami. Setiap perkataan-Mu itu membangkitkan roh kami Tuhan. Nah, kami mau Tuhan bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dengan taat dan setia, kuduskan kami Tuhan. Setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimulai dari pembimbing kami sampai keluarga besar persekutuan doa komunikasi, sampai juga anak-anak kecil Tuhan di Father's Love, kami ada di dalam kekudusan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jadi orang-orang yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, dan hingga kelak Tuhan ikut dalam pengangkatan perjamuan anak darah itu Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.